Akhirnya, bagaimana film ini yang dapat menyelamatkan perusahaan dari ambang kebangkrutan? Pada tahun 2006, perusahaan Marvel mengandalkan penjualan hak cipta superhero untuk mempertahankan operasi perusahaan. Namun seiring dengan aktivitas perusahaan seperti Fox Disney, Spider-Man dan Batman sama-sama memiliki prestasi yang sangat bagus. Di bawah tekanan ini, perusahaan Marvel memutuskan meskipun upaya terakhir membulatkan tekad, jika tidak berhasil, akan pulang bekerja sebagai petani. Pada tahun 2008, Marvel merilis film pertama berjudul Iron Man. Karena film ini membuka halaman baru untuk perusahaan Marvel. Selanjutnya kita review sedikit karya perintis Marvel Iron Man, Tony Stark, pengembang senjata terkenal di dunia. Sejak kecil, dia lebih pintar dari manusia. 4 tahun menciptakan papan PCB. 6 tahun membuat motor. Pada usia 17 tahun, dia lulus dari Universitas Massachusetts. Setelah lulus, dia mewarisi perusahaan Stark Unlimited milik ayahnya. Sejak itu menjadi pengembang senjata Amerika terbesar, bahkan terbesar di dunia. Dia masih muda dan menjanjikan, tapi di belakangnya ada seorang pemain. Sepanjang hari bukan di lantai taruhan, melainkan di bar. Setelah tidur, wanita di sebelahnya tidak sama. Untungnya, di sebelahnya ada sedikit merica yang mengurus tugas-tugas untuknya. Hari itu, Tony tampil untuk tentara. Senjata super yang baru saja diteliti oleh perusahaan Stark Unlimited. Tampilan senjata ini membuat tentara sangat senang. Dalam perjalanan pulang, mereka terkena serangan mendadak. Mobil di depan hancur berkeping-keping. Tony bersembunyi di balik batu hendak meminta bantuan. Sekarang sebuah roket telah jatuh di sampingnya. Roket ini adalah penelitiannya sendiri. Roket itu meledak dan Tony terbang keluar. Ketika dia bangun, dia menemukan ada cincin magnet di dadanya. Di sebelahnya adalah pria aneh. Dokter mengatakan itu padanya. Magnet dada untuk menghisap pecahan roket di sekitar luka. Pada saat yang sama, magnet juga terhubung ke baterai. Tony belum mengetahui situasinya. Sekelompok organisasi teroris di luar bergegas masuk dengan membawa senjata. Salah satu dari mereka memberi mereka selembar kertas. Ingin meminta Tony membantu mereka membuat roket. Dengan sikap seperti itu, mereka masih mau membuat roket untuk membantu mereka. Tidak ada pintu. Tony langsung menolak di tempat. Akibatnya, mereka diperlakukan dengan cara yang sangat ramah. Tony melihat sekeliling dan melihat bahwa situasinya tidak baik sama sekali. Untuk tetap daring, Tony hanya berpura-pura setuju. Dalam hatinya, dia mulai merencanakan pelarian. Langkah pertama untuk melarikan diri adalah mengeluarkan elemen palladium dari roketnya. Membuat reaktor busur kecil untuk mengganti magnet di dadanya. Pada titik ini, dokter mengetahui tujuan Tony yang sebenarnya. Dia tidak menciptakan senjata untuk teroris, tapi untuk membuat baju besi untuk melarikan diri. Kedua orang yang tidak banyak bicara itu segera memulai. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, mereka membuat bagian-bagian untuk baju besi. Tapi semua hal yang mereka lakukan ditemukan oleh pria botak di luar yang memantau bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera mengirim orang ke penjara dan bertanya kepada Tony mengapa dia membodohi dirinya sendiri. Saat ini, dokter bersikeras. Ini semua adalah komponen roket. Dia tidak bodoh. Jelas tidak akan percaya kebohongan mereka. Mereka menangkap dokter dan mengancam Tony. Besok harus melihat senjata telah dibuat. Jika tidak, otak akan mekar. Jadi kedua Tony melaju di malam hari. Akhirnya, mereka membuat baju zirah sebelum fajar. Saat ini, pria botak itu ada di ruang pengawasan. Dan Tony tidak terlihat. Dia segera mengirim bawahannya untuk memeriksa. Ketika mereka mencapai pintu, bersiaplah untuk membukanya. Diterbangkan oleh bom yang telah dirakit sebelumnya. Bos botak itu berada di ruang pengawasan yang kabur. Pada titik ini, Tony telah selesai mengenakan baju besinya.
Tapi masih butuh sedikit waktu lagi untuk mengaktifkan armornya. Untuk membeli waktu untuk Tony, dokter memutuskan untuk membatalkan rencana yang telah dibuat oleh keduanya sebelumnya. Dia mengambil pistol dan menyerbu keluar. Tapi baru saja keluar, memiliki beberapa hidung basah menunjuk ke arahku. Tepat pada saat ini, baju besi-besi ini di depanku adalah Mark I Tony yang terkenal. Dihadapkan dengan baju besi ini, musuh sama sekali tidak berdaya. Menghadapi segala macam peluru tidak ada salahnya sama sekali. Bos botak itu melempar peluru ke arah Tony. Tony juga tidak menyerah, memberinya satu kembali. Ketika dia tiba di depan gua, dia menemukan dokter yang mengubah hidupnya kini terluka parah. Tony dengan marah berjalan keluar dari gua. Lalu tembak petasan, hancurkan semua musuh. Dengan nyaman dia juga menghancurkan gudang senjata mereka. Seiring dengan ledakan tajam musuh, Tony kemudian terbang menuju langit. Dia berakhir di daerah gurun. Dia berhasil melarikan diri. Teman baik, James Rhodes menemukan Tony dengan sangat baik. Setelah kembali ke rumah, dia menyadari senjata tidak hanya tidak memberikan perlindungan kepada manusia, sebaliknya merupakan penyebab utama perang. Pada saat yang sama, itu juga bertentangan dengan niat awal Tony. Jadi dia mengadakan konferensi pers dan mengumumkan Stark Unlimited tidak akan lagi memproduksi senjata. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Setelah itu, Stan, pemegang saham perusahaan bertanya pada Tony, "Apa kamu sedang bercanda? Perusahaan senjata tidak membuat senjata, mengapa mereka tidak membuat ban lengan?" Tidak peduli apa saran Stan, Tony sudah mengambil keputusan. Setelah itu, dia langsung pulang ke rumah, mengabdikan dirinya untuk mempelajari reaktor busur. Sangat cepat, reaktor busur baru lahir. Tony menyuruh anak lada untuk melepas reaktor busur di depan dadanya. Kemudian katakan padanya untuk membuang reaktor busur lama. Potts yang bijaksana tidak melakukan itu, tetapi untuk menjadikannya hadiah dan memberikannya kepada Tony. Juga karena hadiah itu menyelamatkan nyawa Tony. Di sini, Tony dan kecerdasan buatan Jarvis bersama-sama meneliti dan mengembangkan Battle Armor Mark II. Mereka dengan cepat mempelajari kaki baju besi itu, dan membuat Tony terbang di tes pertama. Berikutnya adalah bagian lengan. Namun kekuatan lengan tidak bisa diremehkan. Telah melalui penyesuaian metrik yang tak terhitung jumlahnya, Tony memakai bagian kaki dan lengannya. Dia berhasil terbang. Kemudian Tony memasang pelindung luar Mark II. Mulai melambung. Dia terbang langsung ke langit. Ketika dia terbang ke ketinggian beberapa ribu meter, dia menemukannya. Bagian luar armor sudah mulai membeku. Itu sebabnya penerbangan dihentikan. Ketika dia hendak jatuh ke tanah, Tony segera membuka alat defrost dan restart armor. Perasaan seperti inilah yang membuat Tony semakin mencintai armor. Pada saat yang sama, ini juga saat Tony paling banyak tertawa. Setelah pulang, Tony terus meningkatkan Mark II. Semua bahan dikonversi menjadi paduan titanium emas. Jadi tidak hanya mengurangi bobotnya, tetapi juga meningkatkan kekakuannya. Langkah terakhir adalah menambahkan warna padanya. Di bawah bantuan Jarvis, Mark II memiliki tampilan baru. Pada saat ini, tetua botak itu berada di tengah gurun. Dia menemukan fragmen Mark I. Tony di sebuah pesta amal mengetahui bahwa ada orang-orang di perusahaan yang diam-diam memberikan penawaran senjata kepada pria botak itu. Tony menyadari bahwa ternyata ada pengkhianat di perusahaan tersebut. Setelah kembali, dia menonton TV. Organisasi teroris pria botak telah menimbulkan kerusuhan di Afghanistan. Hal ini pun menimbulkan kekesalan di hati Tony.
Dia bertekad untuk membuat para teroris ini membayar harga yang paling menyakitkan. Yang terjadi selanjutnya adalah momen paling gemilang dalam hidup Tony. Ketika Tony memakai baju besi. Pemandangan ini cukup membuat para penggemar Marvel heboh. Serentak, Afghanistan diserang oleh teroris. Orang biasa sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Mereka memasukkan wanita dan anak-anak ke dalam mobil, dan mengeksekusi semua orang yang tersisa. Mereka punya ayah anak laki-laki di sana. Setelah mengenai Dewan, bersiaplah untuk menangani. Ketika dia hendak melepaskan tembakan, Tony tampan turun di depan musuh. Satu pukulan menjatuhkan musuh. Dia dengan cepat berbalik dan mengaktifkan meriam laser. Saat dia bersiap untuk pentakill, memikirkan keselamatan semua orang. Di permukaan, Tony berpura-pura menurunkan tangannya. Bagian belakang sudah mengarahkan semua target. Salah satu dari mereka bersembunyi di balik tembok, mencoba menyampaikan berita. Dibuang oleh Tony. Tony sedang terbang. Ditabrak oleh tank teroris. Dia berdiri dan menghindari peluru. Dia sekali lagi melakukan pertunjukan belas dendam. Kemudian tembak laser di tanah untuk menghancurkan bom mereka sendiri. Misi tercapai dan dia akan kembali. Tapi itu tidak sesederhana itu. Saat dia terbang di atas wilayah udara militer. Karena mereka tidak memiliki cara untuk memastikan apakah benda yang terbang dengan kecepatan cahaya ini. Tony diperhatikan oleh militer. Dan diperintahkan untuk mengalahkannya. Rhodes juga tampak bingung. Dengan sangat cepat, dua pesawat tempur terbang di belakang Tony. Dan mulai menyerang. Tony dengan terampil menghindari serangan itu. Dan menghilang dengan cepat. Saat ini Rhodes telah menerima panggilan telepon Tony. Baru sekarang dia tahu yang sebenarnya. Dan di sisi ini, akhirnya muncul pengkhianat yang bergandengan tangan dengan teroris. Ternyata orang itu adalah Stan. Dia melihat Mark I yang dibuat Tony. Bos botak ingin Stan membantunya. Tapi kepala botak yang lugu itu masih belum mengetahuinya. Tidak lagi memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Kemudian Stan memberi perintah untuk mengirim mereka semua ke barat. Dan ambil Mark I yang rusak. Di sisi ini, Tony menduga pengkhianat itu adalah Stan. Jadi dia menyuruh Potts pergi ke kantornya dan mencuri file-file itu. Ketika dia melihat dokumen itu, dia menemukan rahasia yang menggemparkan dunia. Ternyata Stan menyewa teroris untuk menculik Tony. Pada saat ini, Stan tiba-tiba berbalik. Dia dengan tenang mengeluarkan USB. Stan menatapnya dengan curiga. Dia dengan cepat menyalakan komputer untuk memeriksa. Dan menemukan rahasia telah terungkap. Kemudian dia bertanya kepada para peneliti ilmiah. Dengan cepat membuat reaktor busur makro. Mereka juga mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Tapi tidak semua orang adalah Tony. Stan tidak berpura-pura lagi, dia menghadap ke atas. Dia dengan agresif merebut reaktor busur dari dada Tony. Saat Tony hanya mengalami sedikit kerusakan. Hadiah yang diberikan bayi lada menyelamatkan hidupnya. Dan Potts sekarang memimpin staf SHIELD. Bersiaplah untuk mengelilingi Stan. Stan mana yang telah memasang reaktor busur? Ke Mark I yang telah dikoreksi. Mereka baru saja memasuki lab. Di depan Mark I yang besar. Bahkan agen SHIELD tidak bisa menghentikannya. Segera dia dikejar ke Potts. Melihatnya hendak lockout. Tony kembali tampil tampan. Dua orang terus berkelahi seperti itu sampai jalan utama.
Stan mengambil mobilnya dalam perjalanan untuk menabrak Tony. Tony menuangkan energi ke dadanya. Kemudian menembakkan meriam laser untuk mengusirnya. Dan akses mudah ke mobil. Pengemudi wanita yang menakutkan menginjak gas. Tekan Tony ke bawah garis gesekan. Stan sadar kembali. Kemudian menangkap sepeda motor dan menghajar Tony. Pada titik ini, Tony ditendang sedikit bingung. Dia ditendang ke tanah oleh Stan, diajarkan pertempuran. Kemudian dia ditendang ke bas di sebelahnya. Dan terima kasih saudara telah memberinya roket. Tapi Tony tidak terluka. Stabil di udara. Stan juga tidak mau kalah. Juga terbang. Dua orang, satu di depan, satu di belakang, menjulang tinggi. Tapi Stan tidak tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Tony. Armor yang terbang ke ketinggian membeku. Semua sistem akan berhenti bekerja. Saat ini, tenaga Tony sudah tidak cukup lagi. Dipikir akan berakhir seperti ini. Tapi sutradara tidak berpikir begitu. Tiba-tiba Stan memukul Tony dari belakang. Tony tidak memiliki cukup energi sehingga dia hampir berubah menjadi jus. Smart Tony melepaskan umpan untuk keluar dari perbudakan. Kemudian dia menyuruh Potts untuk menyalakan semua sirkuit reaktor busur. Bertekad untuk setuju dengannya. Meskipun lada kecilnya tidak tahan. Tapi melihat sikap tegas Tony, dia hanya perlu mengkliknya. Dalam sekejap mata, sumber energi yang sangat besar langsung melesat ke langit. Tony terlempar ke sisinya oleh energi. Dan Stan terkena energi itu. Armor itu kehilangan momentumnya dan menabrak reaktor. Meledak berkeping-keping. Tony selamat dari ledakan lagi. Kemudian menghadapi pertanyaan. Kelicikan reporter dalam konferensi pers. Tony mengatakan pepatah klasik itu. Aku Iron Man.